Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Ya, hari ini tanggal 1 Oktober, sebuah tanggal dimana kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Ya, triggernya dari peringatan ini adalah terjadinya kejadian sebelumnya di tanggal 30 September ya. Eh, Dimana tanggal 30 itu di tahun 65 ya, 30 September tahun 65 terjadi sebuah pergolakan di dunia politik Indonesia yang melibatkan sebuah partai besar ya, bahkan partai yang terbesar, salah satu yang terbesar ketika itu yaitu Partai Komunis Indonesia. Nah, kita tentu sungguh bersedih karena adanya tragedi seperti ini, tragedi yang tidak kita harapkan dan tentunya menjadi sebuah sejarah yang tidak mungkin bisa kita lupakan. Perlu kita kenang sebagai korban-korban yang mungkin terbunuh di tragedi tersebut. Semoga menjadi amal ibadah ya mereka di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Nah, teman-temanku sekalian, dengan mengenang itu saya ingin sharing juga sedikit mengenai, mungkin partai ini memang kontroversial banget di Indonesia ya, tetapi bagaimanapun dia adalah bagian dari sejarah dan saya kira perlu kita kaji juga beberapa hal yang terkait dengan tumbuh kembangnya ya komunitas-komunitas kepartean ketika itu. Kenapa bisa terjadi sehingga membuat adanya chaos dan lain sebagainya, kontroversi dan lain sebagainya hingga hari ini. Nah, teman-teman, kalau kita bicara mengenai komunisme, tentunya kita tahu bahwa secara umum triggernya itu sebenarnya dari Stalin ya, dari gerakan yang dilakukan oleh Stalin, dari Lenin gitu ya, terutama Marxis ya yang di sana. Nah, kemudian ada juga gerakan di semenanjung China ketika itu, ada Sun Yat-sen yang mulai masuk hingga akhirnya dia di Taiwan ya. Sun Yat-sen awalnya di RRT, kemudian dia digeser oleh para loyalis dari Mao Zedong ya, dan dipindah dia ke Taiwan. Sun Yat-sen di Taiwan dan Mao Zedong di China. Tapi secara umum mereka ini mengusung pemikiran Marxis, sosialis dan komunis ya, begitu. Nah, mereka ini karena mereka merasa memiliki kekuatan gitu ya secara global, maka mereka membuat semacam Komintern dengan menyebarkan ideologi terhadap utamanya negara-negara yang sedang berkembang ya, termasuk ketika itu negara Indonesia yang telah dikolonialisasi oleh Belanda gitu. Hingga salah satu tools yang dipakai untuk mengusung perjuangan adalah Marxis gitu ya. Marxis. Di sisi lain ada Marxismenya founding father kita ya, Marxisme. Kemudian ada juga Marxismenya Pak Karno ya maksudnya, dan ada juga sosialisme dan Marxisme dari sayap satunya lagi. Nah, menarik kalau kita melihat sebenarnya siapa gitu ya para leader atau para pengusung pemikiran komunisme ini. Dulunya mereka adalah seorang Marxis yang cukup cerdas ya. Jadi kalau kita lihat yang pertama adalah Semaun ya. Semaun ini seorang jenius kalau menurut saya ya, yang luar biasa logikanya itu. Tapi Semaun ini lebih ke seorang ideolognya, seorang pemikirnya. Jadi dia tidak masuk ke praktisnya. Dia masuk praktis baru setelah dia gabung Syarikat Islam. Justru dia belajar langsung dari Hos Cokroaminoto. Jadi kita tahu sendiri Bapak guru bangsa kita ya, Hos Cokroaminoto, dimana beliau ini adalah guru dari Agus Salim, guru dari Kartosuwiryo, guru dari Soekarno, guru dari termasuk Semaun ini ya, guru dari banyak pejuang lah ketika itu. Nah, kemudian tahun 1921 kita tahu bahwa Syarikat Islam ini cukup besar sekali pengaruhnya dan cukup mendidik banyak pemuda ketika itu, pemikir ketika itu. Salah satunya ya Semaun ini.
Nah, ternyata Semaun memiliki belakangan memiliki perbedaan cara pandang, sehingga dia harus melakukan apa namanya eh, misi-misi eh, komunal gitu ya, atau misi-misi nasionalisme ala Semaun sendiri gitu ya. Jadi dia berpikir bahwa Marxisme itu sebetulnya bisa diambil sarinya, atau apa namanya, kita subtract ya, kita ambil ekstraksi dari pemikiran Marxis untuk diimplement di Indonesia, sebenarnya bisa. Sayangnya ketika itu pergerakan dia terlalu dimonitor oleh apa namanya, Belanda, sehingga beberapa tempat dia bergerak ya, misalnya dia melalui jurnalisme gitu ya, melalui jurnalisme itu diserang, dihancurkan dan lain sebagainya oleh Belanda. Nah teman-teman, ini adalah satu hal yang menarik karena dia melawan kolonialisme melalui Marxisme dengan ideologi dulu yang dia tulis, dengan pemikiran-pemikiran yang dia tulis di jurnal-jurnal yang dia terbitkan, buku-buku yang dia terbitkan, ceramah-ceramah pidato yang dia terbitkan. Tapi secara teologis dia ini sangat Muslim gitu ya. Dalam hal ini sisi spiritual dia sebagai Muslim itu tidak dia hilangkan, maksud saya itu. Nah yang menarik kemudian bahwa dia keluarnya itu adalah seorang Marxis, tapi sebetulnya dia ke dalam adalah seorang santri ya, santri dari Hos Cokroaminoto ini. Jadi menarik sekali. Nah hingga akhirnya karena dia semakin ditekan, maka dia pindah, dia belajar juga bahasa Belanda. Waktu itu dia bahasa Belandanya bagus sekali ya, bahkan secara formil dia hanya lulusan SD sebetulnya, dia nggak sampai lulus SMP atau sekolah rakyat lah istilahnya, tapi dia tuh yang pinter di situ dan belajar bahasa Belanda hingga akhirnya bergabung di SI dan kemudian pindah ke sempat ke Belanda kalau tidak salah ya, baru kemudian pindah ke Moskow. Di Moskow di Rusia ini dia cukup belajar langsung dari Stalin ya, Yosef Stalin waktu itu. Dia juga sempat dipercaya menjadi salah satu semacam konsultan itu ya. Tapi dia untuk ke Komintern lagi sepertinya sudah tidak. Baru setelah terjadi kemerdekaan ya, Semaun kembali ke Indonesia dan dia diterima sebagai warga negara, kemudian apa namanya, dan dia tidak bersinggungan ya, dia tidak menjadi tapol, tidak menjadi apapun, dia juga tidak diserang gitu ya oleh pemerintah Orde Lama maupun Orde Baru ketika itu, karena dia dianggap hanya seorang edukator ya. Jadi ya semacam, kalau saya bilang dia filsufnya Marxis gitulah ya, pengusung pemikiran Marxis, tapi belakangan dia ini juga seorang pemikir yang sifatnya ini nasionalis, dia juga Pancasilais dan seterusnya itu ya. Ini Semaun ini kemudian menjadi edukator, menjadi semacam ya dosen lah ya di Jakarta. Kemudian ketika dia ada penawaran untuk ya politik praktis itu dia nggak tertarik ya. Jadi kalau teman-teman baca di Wikipedia itu ada diskusi yang cukup menarik ya dari Semaun dengan pemikir-pemikir lain seperti Tan Malaka misalnya ya, teman seperjuangan dia, bahwa kita tahu bahwa Tan Malaka itu yang luar biasa jenius sekali dan dia filsuf yang sangat dalam ya, dan itu diimbangi oleh Semaun. Artinya ini salah satu pemikir yang luar biasa ya, terlepas dari pemikirannya, tapi secara kepribadian mereka orang hebat di mata saya gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan yang cukup baik. Dia mampu menganalogikan permasalahan-permasalahan ke dalam apa namanya falsafah hidup mereka gitu, dan cara berpikir mereka. Itu mungkin yang bisa kita petik ya. Nah dia kalau tidak salah berpulang pada tahun 71 dan dia apa namanya dianggap sebagai salah satu pemikir berpengaruh di Indonesia ketika itu. Kemudian yang kedua ada juga tokoh lain ya, tadi saya sebut Tan Malaka. Saya kira teman-teman sudah banyak tahu Tan Malaka, tapi secara umum kita tahu bahwa dia adalah salah satu agen Komintern ya. Dan setelah kolonialisasi berakhir, kita akan tahu ada agresi militer tuh dari 46 sampai 49 ya, hingga akhirnya insiden militeristik terjadi ya, pemberontakan di mana-mana dan perang dan lain sebagainya. Nah di tengah kobaran perjuangan itulah
sebetulnya Tan Malaka ini berperan dalam mendidik begitu ya. Dia berpindah ke sana kemari. Kita tahu bahwa akhirnya perjanjian Renville menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda, dan kita tahu juga bahwa baik Amerika, Inggris ya maupun Malaysia kalau atau Singapura gitu ya, itu sempat juga ingin melerai konflik, ingin menyelesaikan konflik di Indonesia gitu ya. Dan Tan Malaka dengan model marxismenya, pemikiran dia yang cukup ekstrim begitu ya, dia akhirnya ditangkap setelah berpindah-pindah tempat dan berganti nama hingga ke luar negeri dan lain sebagainya. Kita bisa membayangkan betapa cerdas ya dia bisa survive di negara orang gitu ya, hingga kembali ke Indonesia dan akhirnya dihilangkan oleh pihak-pihak tertentu ketika itu. Nah itu, tapi secara umum pemikiran Tan Malaka bisa kita lihat di bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, untuk bisa kita ya semacam referensi saja ya. Tidak perlu kita dalami kemudian kita wacanakan sebagai satu hal yang ini menghidupkan panji-panji lama dan seterusnya. Tidak perlu, saya kira itu hanya sebagai referensi saja agar kita melihat model mereka, cara pandang mereka ya, sebagai referensi. Nah, yang ketiga ini tentu kita tahu ada Musso ya. Musso ini adalah yang salah satu yang juga pemikir, tetapi dia berpolitik praktis ya di Partai Komunis ketika itu. Dan tentunya Musso ini satu angkatan juga dengan Semaun kalau nggak salah. Nah sayangnya Musso tidak begitu banyak ditulis di dalam sejarah, sehingga kita hanya tahu sedikit lah ya tentang dia. Tetapi dia merupakan salah satu pentolan lah ya, atau leader lah ketika itu di pergerakan komunisme di Indonesia ketika itu. Kalau nggak salah Musso juga yang menjadi tertuduh kalau nggak salah ya di pemberontakan tahun 1946 kalau nggak, atau 1948 ya, saya lupa. Nah itu. Nah yang terakhir ini yang tentunya teman-teman sudah tahu ya, karena ada filmnya, DN Aidit atau Dipan Nusantara Aidit, yang terakhir dengan nama Ahmad Aidit, sebetulnya nama aslinya itu. Jadi dia juga seorang muslim kalau nggak salah, dia condong ke Muhammadiyah kalau tidak salah ya, dia berpikirnya juga ke arah sana. Kemudian kita tahu bahwa Aidit ini menjadi tertuduh juga di pemberontakan PKI tahun 1965 begitu ya. Nah tapi secara umum dia ini berpolitik praktis, dan dia banyak sekali berdialog langsung dari orang komunisnya sendiri, yaitu ya ada yang di RRT, ada yang di Rusia dan lain sebagainya ketika itu, di Moskow ya ketika itu. Kita tahu bahwa DN Aidit juga pernah dipercayakan waktu masih United Nations of Indonesia atau Republik Indonesia Serikat kalau nggak salah ya, itu dia sempat menjabat juga di MPR kalau nggak salah, kemudian di DPR, jabatannya di MPR kemudian diganti oleh Osam Maliki waktu itu. Kalau teman-teman di Salatiga ada Jalan Osam Maliki, yaitu penggantinya beliau ya begitu di MPR ketika itu di kursi pemerintahan. Salah satu pejuang juga itu Osam Maliki ya. Oke. Itu beberapa tokoh pemikir, semoga tidak menjadi semacam hal negatif ya di dunia pemikiran kita. Semoga menjadi referensi yang kita ambil sarinya yang positif, kita buang sarinya yang negatif ya begitu, atau inti pemikiran yang positif kita bisa jadikan referensi, kemudian yang negatif kita abaikan saja begitu ya, karena sejarah adalah yang membuat kita seperti hari ini, dan kita tahu mereka adalah bagian dari sejarah. Mari kita apresiasi sejarah dengan mempelajari dan menerapkan hal-hal yang positif darinya. Terima kasih, saya Nadine dari Surabaya. Sampai jumpa, bye bye.